Alto Family. Di sini kembali lagi di podcastnya Alto bersama saya hari ini host spesial dan dadakan, yaitu Adele dari tim IT PMO dari divisi IT. Lalu hari ini udah ada nih bersama saya brand ambassador dari cakep value-nya Alto, yang mana adalah act responsibly. Please welcome Ko HDW. Yeay. Halo. Silakan perkenalan dulu Ko HDW. Okay. Mungkin ada yang belum kenal. Wah, saya seneng banget tuh kalau dibilang brand ambassador. Berarti ada brandnya kan? Kalau ada brandnya, ada V-nya berarti. Bisa dikomunikasikan lagi ya nanti ya soal V-nya ya. Oke, Adele gimana, apa kabar? Baik? Baik, Oh, baik baik sekali, alhamdulillah. Iya. Belum perkenalan. Oh, saya belum perkenalan. Iya, perkenalan dulu Oke, dong. nama saya Henry, saya manajer IT infrastruktur di Alto Network. Brand, kok brand lagi sih? Ambassador untuk act responsibly. Oke. Thank you Ko HDW sudah berkenan hadir pada siang hari ini ya. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang value-nya di Alto, yaitu act responsibly. Tentang act responsibly. Kamu grogi ya? Iya, baru pertama nge-host ini, seumur hidup baru pertama, tiba-tiba jadi agak grogi, maaf ya Ko Henry. Pikirin aja AdSense-nya, banyak kok. Jadi itulah apa intinya, kita bakal bahas soal act responsibly di sini ya. Boleh. Sebelum merambah ke sana nih, aku mau tanya dulu ke Kak Dewi. Kemarin weekendnya gimana? Apa kabar? Kayak gitu. Ceritain dikit-dikit lah gitu. Aduh, ini bulan yang sungguh tough buat kita karena banyak proyek berdatangan gitu ya. Sabtu Minggu pun ya masih suka lembur gitu dari si kita. Tapi ya itu yang kita harus imbangin sih sebenarnya, work life balance gitu. Jadi kadang di sela-sela kesibukan kita harus luangin waktu dengan orang-orang lain yang di sekitar kita di luar dari pekerjaan kita. Dan it feels great sih pergi bareng sama keluarga, sama anak, sama istri ya. Istri sendiri. Jadi memang walaupun sesibuk apa tetap harus mau meluangkan waktu gitu dengan orang-orang tercinta biar hidupnya balance gitu ya. Bener, karena itu tadi saya bilang, ini pulang kerja aja masih kerja lagi gitu kan. Kadang kan ya paling cuma makan, terus kerja tidur, besok pagi kerja lagi gitu kan. Ini bulan-bulan yang memang tough sih buat kita. Saya yakin semua yang ada di Alto juga sama gitu loh, tough gitu ya. Ya. Jadi semangat aja buat semuanya ya, Ko Henry, Ko HDW juga, yang lain juga anak-anak IT, Alto Family juga. Kalau memang lagi sibuk banget, tetap jangan lupa untuk jaga kesehatan dan luangin waktu bersama orang-orang yang tercinta biar enak gitu hidupnya. Betul. Ya. Nah, itu saya mau nanya, tipsnya apa jadinya? Kok jadi nanya ke saya ya? Ini soalnya saya udah dapat bocorannya. Kalau lu bingung, lu tanya balik aja gitu. Parah nih, belum di briefing nih. Iya. Ya gitulah ya. Kalau saya sendiri sih nggak ada tips gimana karena hidup saya juga masih agak berantakan nih kok. Jadi jujur, belum ada nih, sorry banget ya kok ya. Terus itu ya tadi untuk di Altonya udah terjawab bahwa sedang sibuk banget nih di Alto sekarang, banyak kerjaan. Semoga segera teratasi ya masalah-masalah, isu-isu yang ada. Semoga besok bisa lebih tenang lagi gitu kerjanya. Kalau aku mau tahu nih, kalau Ko HDW itu kan manajer super sibuk gitu. Apa sih yang Ko HDW itu siapkan gitu sebelum memulai hari? Itu ada rutinitas tertentu nggak sih yang Ko HDW lakukan gitu setiap harinya? Pasti. Apa tuh? Di pagi hari kita ada sprint meeting. Oh. Ya, setengah jam gitu ya bareng lead aku. Ya intinya kita mau jadwalin gitu, hari ini kita mau ngapain sama update apa yang udah teman-teman kerjain. Jadi semua saling update. Itu yang pasti. Terus yang kedua ya media komunikasi kita, baik Teams channel gitu kan, terus email, WhatsApp group. Nah itu udah lumayan banyak kan, udah lumayan hektik juga. Nah itulah yang rutinitas harian yang dimulai dari pagi hari. Nah cuma yang enaknya itu di Alto ya, jadi kita koordinasinya itu bukan cuman by chat aja gitu. Kita juga by call, by apa gitu, tinggal telepon aja lah. Semua komunikasi itu available gitu lah ya. That's why saya bilang Alto itu a good place to work gitu ya. Karena ada Teams-nya, ada
mau pakai WhatsApp boleh, mau pakai call sendiri boleh, terus difasilitasin lagi uang komunikasi kan ada kan ya. Wow, silahkan mendaftar ke Alto ya teman-teman, lihatlah benefitnya seperti ini. Iya. Iya, jadi dimulai dengan mengecek semuanya dulu ya biar nggak ada yang terlewat, semua progres tahu gitu ya kok ya. Betul. Iya. Terus kita juga dibantu loh sama tim kamu. Oh gitu. Yang PMO kan. Iya. Kalau iya. ada tim PMO ya apalah artinya kita. Iya kan memang pembagian subdivisi di IT kan saling bantu membantu ya kok HDW ya biar semuanya mulus, smooth, lancar gitu kan kerjaannya. Oke deh. Terus ini masuk nih bahas value. Act responsibly yang kok HDW pegang nih di Alto. Udah selesai nih? Belum, baru mau mulai okay, nih, baru mau masuk. Oke. Sebelum ke situ nih, ngomongin soal value, aku mau tahu seberapa penting sih orang tuh punya value di hidupnya. Buat kok HDW pribadi gimana? Gimana ya? Satu-satunya yang nggak punya value itu adalah udara. Ya, udara kan gratis ya, kita tinggal tiup. Gitu ya. Kirain ini mau filosofis gitu tiba-tiba. Enggak. Saya bukan filosof. Oke, lanjut. Cuma gini, value-nya adalah gini. Nggak tahu kenapa ya, orang tuh cenderung barang branded itu semakin mahal semakin laku gitu kan. Berarti value-nya orang itu apa ya? Itulah yang kita perjuangin gitu. Kita harus membentuk value-nya kita sendiri gitu. Untuk biar semakin ya berharga gitu, bernilai. Nah, nilai itu ya bukan cuman ukurannya bukan duit gitu ya. Mungkin dari apa namanya dari atasan, dari teman gitu kan. Maksudnya value-nya adalah mereka respect ke kita karena kita bisa bantu mereka, bisa mengayomi mereka. Jadi bisa aku simpulkan juga itu value itu membantu kita untuk membangun karakter. Betul. Di depan diri kita sendiri maupun di depan orang lain gitu ya. Betul. Dan itu tujuan kita juga kan. Betul sih. Gak ada yang free. Kecuali tadi ya. Udara ya. Siap dicatat nih. Terus kalau dari Alto, value-nya Alto nih kan Alto punya 5 value tuh, cakep gitu. Kalau dari kok HDW nih, value yang paling kok HDW sering aplikasikan gitu sehari-hari, itu yang mana nih? Yang kita tadi bahas. Betul sekali. Kita akan membahas ini tentu saja ya. Iya kan kebetulan dipanggil karena ambasador untuk yang act responsibly ya. Betul. Coba bisa itu lagi. Nah itu yang saya juga bingung gitu ya. Kenapa? Bukan saya yang bingung sih sebenarnya, ini titipan dari Pak Wahyudi gitu ya. Menurut dia, saya belum tuh act responsibly, tapi kenapa saya bisa menang gitu ya? Mungkin teman-teman ketipu semua sama saya. Gitu. Tapi enggak lah, maksudnya sebenarnya dalam setiap pekerjaan kita kan diawasin atau tidak diawasin, kita punya tanggung jawab gitu kan. Betul. Nah, kalau saya terima kasih sama teman-teman Alto yang sudah mendukung saya. Saya yakin tidak dalam tekanan ya. Oke, saya yakin. Tentu tidak. Maksudnya berarti mereka melihat bahwa mungkin kerja tim ya, bukan, saya nggak akan ngeklaim ini kerjaan saya sendiri. Kerjaan tim ini sudah melihat bahwa berarti tim saya sudah memikirkan jangka panjangnya itu harus gimana, 2-3 step ahead-nya itu gimana gitu. Dan saya really appreciate sih dikasih ambassador ini ya. Tinggal brandnya aja yang belum. Tapi nih dalam sehari-hari itu contohnya apa sih yang kok HDW bisa kayak kasih contoh, ini loh bentuk act responsibly aku sebagai manajer tuh seperti ini kayak gitu. Contohnya apa tuh? Kira-kira? Jadi gini, sebenarnya kan kita work from anywhere lah ya, udah mulai ke arah situ, work from home and work from office gitu kan. Nah, contoh act responsibly yang saya mau terapin, sebenarnya saya nyontek juga dari Pak Wahyudi adalah untuk masalah kehadiran aja gitu loh. Jangan kita menuntut tim kita untuk datang gitu ya, tapi tunjukin aja kalau emang lu setiap hari datang gitu loh. Jadi dengan cara itu berarti tim kita, teman-teman kita itu akan melihat gitu loh, ini anak datang gitu ya. Bukan karena saya sering datang gitu ya, karena di mall gitu ya makanannya enak mau ketemu sama yang lain gitu, enggak sih. Cuma maksudnya kadang tetap value work from office gitu, itu akan beda banget sih sama work from home gitu ya, karena kita nggak tatap muka gitu, dan kita dibatasin sama durasi dari sesi waktu itu kan. Kalau misal kita di office, kita let's say kita ke toilet aja gitu, ke restroom gitu ya, ketemu sama temen gitu, terus ngobrol, terus
terbesit sesuatu hal gitu ya, oh yang itu lu belum kerjain atau apa gitu, jadi reminder sebagai nah, atau yang kayak semacam kayak lu ketemu di jalan say hi gitu, hai apa kabar gitu, jadi kayak oh itu orang Alto ya gitu. Jangan sampai karena udah kerja di rumah terus ya sampai bosen gitu, terus waktu datang ke kantor itu siapa gitu, jadi kayak nggak kenal gitu ya. Jadi sih lebih ke itu sih untuk aplikasi sehari-harinya gitu. Jadi walaupun kita ini masih hybrid ya, ada work from office, ada work from home, tapi harapannya dari KOHDW itu tetap memupuk kekeluargaannya tetap kuat. Betul. Tanggung jawabnya juga tetap harus jalan kayak gitu, walaupun bebas tapi tetap harus profesional dan bertanggung jawab tentang pekerjaan masing-masing. Iya. Dan nggak lupa ngingetin juga ya, sebenarnya di tempat kita responsible itu dibantu juga oleh banyak sistem gitu ya. Misalnya nih kita mau ngelakuin changes ya, kita punya ticketing system, kita punya yang warna biru itu untuk ngebantu kita. Terus ya itu tadi saya bilang, karena tools kita sendiri pun sudah membantu kita untuk bertindak responsible gitu ya, mempunyai kepentingan gitu untuk dari semua kerjaan kita. Iya. Kira-kira lu bakal milih gua nggak responsible kalau misalnya dikasih ulang surveinya? Kayaknya aku masih harus mengenal lebih jauh nih. KOHDW seperti apa nih? Jadikan aku itu anak buahmu dulu KOHDW. Berarti saya lihat keraguan di muka kamu, bener. Jujur lupa nih, dulu nge-vote siapa juga agak lupa. Jadi mungkin setelah podcast ini siapa tahu ya aku jadi tercerahkan gitu. Wah, kalau ada revote saya di urutan pertama, jadi orang males milih ya. Jadi tinggal cek gitu ya. Mungkin ya. Tapi siapa tahu ini bakal berubah nanti kalau ada revote aku pilih KOHDW nih. Kita lihat dulu hari ini bakal seperti apa nih ya jawabannya. Terus ini kan tadi KOHDW jelasin panjang lebar bagaimana Alto tuh memprovide karyawannya untuk bisa jadi responsible gitu kan. Tapi kalau menurut HDW sendiri melihat anak-anak Alto nih, terutama anak IT itu apakah udah memberlakukan value itu gitu atau belum gitu di kantor? Menurut pandangan HDW seperti apa? Menurut saya nggak ada pilihan. Gitu itu ya? Yang saya bilang. Kenapa nggak ada pilihan? Karena itu tadi ya, toolsnya sama cadence kita, maksudnya kedisiplinan kita kan. Itu di semua tim saya yakin ada weekly, ya kan. Pasti akan ada yang namanya roasting, yang ada namanya stand up gitu kan. Ditanya ini kerjaan apa, kerjaan itu. Jadi nggak ada tuh menurut saya di tim IT ya. Ini saya ngomongnya di tim IT karena kebetulan tahunya cuma di IT gitu ya. Iya, saya juga gitu sama aja. Kan, sama aja kan. Bener kan, kamu juga ngalamin itu kan. Iya, betul. Nggak mungkin ada yang tim kita yang nggak responsibel dengan kerjaan yang sudah di-assign gitu sih. Rasanya nggak mungkin sih. Iya, itu tapi, sih saya ngomong. Memang gitu sih. Masalahnya orang itu kadang kan sulit dikontrol ya, tapi kan kita bisa memprovide peraturan ataupun buat bikin teman-teman IT itu jadi disiplin gitu. Tugasnya kan tugas company-nya, tugas KOHDW juga sebagai manajer untuk memprovide itu, dan itu bagus sih. Jadi memang tidak ada pilihan tapi it's a good thing gitu. It's a good thing. Iya, untuk menjaga produktivitas teman-teman, bertanggung jawaban. Nah, itu kan jadi terjaga. Nah, jadi itulah fungsi dari kita juga dari leader-leadernya untuk menjaga teman-teman kita sehingga tidak keluar dari, mencoba menerangkan. Kadang kan orang melakukan kesalahan gitu ya. Saya ingat quote ya Pak Arman, we can tolerate gimana ya ngomongnya, we can tolerate stupidity, we can tolerate stupid works but we cannot tolerate stupidity, ngomong kayak gitu. Nah ya maksud saya kalau misalnya stupid work itu maksudnya ya kerjaan yang kita nggak tahu kalau itu nggak berguna gitu ya. Tapi yang nggak ditolerir itu adalah ngelakuin itu di awalnya gitu loh. Kenapa lu ngelakuin itu gitu? Walaupun lu tahu itu bahaya gitu ya. Tapi kalau lu lakuin itu tapi lu nggak tahu kalau itu bahaya, itu masih, maksud saya masih bisa debatable gitu. Iya betul. Ya fungsi kita ya itu menerangkan, menjaga mereka supaya nggak melakukan hal-hal itu. Karena perjalanan kan masih panjang ya. Dan karyawan-karyawan Alto kan masih unyu-unyu nih, masih muda-muda, jadi masih panjang sih. Iya, aku jadi ingat juga perkataan Pak WG nih, Head of IT-nya Alto itu, bahwa tugas
Pak WG ke manajer itu juga sama, dia memberikan pagar agar manajer itu kalau mau lari nggak kejauhan, bisa diambil lagi, dimasukin lagi biar tetap di circle yang aman. Mungkin sama seperti manajer ke teman-teman yang staff juga seperti itu tugasnya kan, lebih ke membangun pagar aja buat teman-teman biar nggak lari kemana-mana gitu kan, tetap ada di circle yang aman gitu. Betul. Nah tapi itu artinya dua sisi sih sebenarnya. Kalau pagarnya adalah aturan gitu ya, emang kita harus apa namanya, harus tetap berada di dalam aturan. Tapi kalau pagarnya ini adalah knowledge, justru betul, kita suruh dia keluar dari pagar gitu loh, karena beyond their knowledge gitu kan. Betul. Untuk mengembangkan. Iya. Berarti bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda lah ya. Betul. Yang pokoknya yang terbaik aja buat anak-anak IT-nya Alto biar bisa terus berkembang, tapi tetap juga bertanggung jawab dan profesional di dalam pekerjaannya gitu ya. Sip. Terus kalau dari Kohadewi nih, ada tips nggak sih buat nge-encourage gitu teman-teman buat mengaplikasikan value act responsibly ini? Cara encourage-nya gimana sih? Apakah personal atau gimana gitu kalau Kohadewi? Mulai dengan membuat catatan kali ya. Membuat catatan dengan apa yang teman-teman, kan penyakitnya orang-orang ini kan biasanya lupa. Iya kan? Manusia tempatnya lupa, wajar, kan? Tempatnya bikin salah, betul. Nah kalau saran saya sih mulainya dari cobalah membuat catatan gitu ya, membuat catatan dan cobalah untuk berdisiplin untuk membaca catatan itu. Mulai dari situ aja dulu gitu. Nanti suatu saat kamu akan menemuin nih bentuk yang ideal supaya kamu tuh bisa lari kenceng gitu loh untuk semua kerjaan kamu tuh. Bukan cuma kerjaan sebenarnya ya, karena act responsible itu kan bisa berlaku untuk di luar kerjaan juga gitu ya. Betul. Termasuk sama pacar, sama suami, istri, gitu, anak. Memang bisa diaplikasikan kemana aja, general hidup ya, bukan cuma kerjaan aja. Dan memang harapannya sih bisa seperti itu, bukan cuma di kerjaan tapi nanti di luar kerjaan beda gitu kan, nggak boleh seperti itu. Oke, jadi bikin catatan. Kalau mungkin itu ya berarti kayak bisa belajar dari kesalahan juga, dari yang kesalahan yang udah terjadi kita bisa lihat catatan kita, oh berarti kedepannya nggak boleh kayak gini lagi gitu. Oke. Ada itu nggak sih cara apa lagi agar teman-teman Alto tuh bisa terbiasa mengaplikasikan? Tadi kan itu, tapi kayaknya sama aja nggak sih kalau jawabannya? Sama aja. Iya, ini pertanyaannya gimana ya? Mulailah dengan disiplin gitu ya teman-teman. Ingat disiplin. Ingat. Berapa M? 3M ya? Udah nggak ya sekarang? Pokoknya intinya harus disiplin gitu ya. Bener. Disiplin. Mulai dari diri sendiri apapun itu. Bener. Kalau males mandi. Soalnya gitu? Kan biasa di rumah. Kalau di rumah kan jarang mandi biasanya. Bener, kayak bangun tidur langsung buka laptop kerja gitu, nggak mandi dulu gitu. Iya. Ya kalau malas ngantuk mandi teman-teman gitu ya. Itu jadi tipsnya itu ya. Oke lah. Itu tips remeh-temehnya gitu ya. Tips kecil kalau capek mandi dulu teman-teman gitu ya. Oke. Nambahin sih gini, sebenarnya di Alto sendiri kan sebenarnya bukan cuma kerja doang gitu ya, apalagi tim HCM sudah memfasilitasi dengan banyak banget saluran-saluran yang lo mau dengerin podcast, lo mau dengerin kemarin radio, terus bahkan ada sport klubnya gitu kan, ada lari, ada badminton, ada yang lain-lain gitu ya. Maksud saya ya sebenarnya Alto itu udah sangat bantu banget gitu loh teman-teman untuk work life balance lah ya, bukan cuma worknya doang gitu. Iya, tetap bisa bersenang-senang gitu, tetap walaupun bersenang-senang gitu. Tetap sehat. Betul. Kalau ada yang mau ngajak senang-senang, panggil saya. Wah, tuh teman-teman dengerin ya. Menunggu dipanggil ini di sini. Oke, nih sekarang kan tadi udah bahas Alto. Sekarang aku pengen tahu act responsibly-nya Ko Hendri di kehidupan sehari-hari di luar Alto gitu. Keluarga gitu. Ya bisa keluarga, bisa lingkungan pertemanan, kan banyak kan. Kan kehidupan pekerjaan tuh cuma kayak segelintir aja. Sebenarnya kan masih banyak tuh yang lain gitu kan. Iya, kalau dari tanggung jawab untuk yang di luar dari pekerjaan, ya udah pasti tanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai anak juga, kedua orang tua saya masih ada gitu kan. Saya mesti menjaga, merawat mereka juga. Terus ya istri, anak, yang pasti bayar uang sekolahnya, cicilan segala macam ya kayak begitu. Banyak banget ya. Betul. Tanggung jawabnya. Jadi memang pekerjaan tuh cuma segelintir
dari sebanyak itu gitu tanggung jawab lain yang ada di hidup kita. Aduh. Kok aduh? Saya maunya sih setuju dengan itu. Cuman kalau di auto kan Senin sampai Jumat. Kerjanya dari jam 9 sampai jam 9 lagi. Gimana dong? Mungkin itu untuk saya ya kali kok ya. Saya agak masih gabut-gabut dikit. Mungkin kalau kok HDW udah beda level gitu ya. Sibuknya udah di luar nalar gitu teman-teman. Ini bukan untuk menakut-nakuti ya teman-temannya. Iya, tentu saja. Oh iya, ini sebelum kita masuk ke section ini kayaknya dari tim HCM mau kasih game dulu nih ke kita. Iya, kasih biar duit relax aja, jangan game. Boleh sih, kalau kasih ide bagus. Duit saya langsung relax. Sebutin 3 makanan kesukaan Ko HDW. Bakmi, bihun, kue tiaw. Kok mie semua sih? Lah sama kan makanan. Ini kayak asal nyebut aja nih Mas. Oke. Sama udah mikir ya? Oh iya, udah mikir dong. Iya, sebutin 3 makanan kesukaan Kak Adel. Udah. Anjir, ayam goreng, mie goreng, nasi goreng. ini mah bukan beneran favorit, ini apa yang keluar di otak aja disebutin kayaknya ya. Bener juga. Oke, pertanyaan selanjutnya berarti dari Kak Adel. Oke, siap. Oke, sebutin 3 teman Kak Adel di auto. Maria, Vio, Ade. Oke, mantap. 1 detik ke spare. Yeay. Udah mikir ya teman? Udah, mau 5 juga bisa, mau 10 juga bisa, mau berapa? 50 bisa dia 10 nyebutin. dan 5 detik ya, Bang? Boleh. Sebutin 10 teman Ko HDW dari di auto. Willy, Anto, Yoyo, Agus, Jerry, Brian, Ricky. 4 bagus deh. doang yang baru Ini disebut. nyebutnya aja lama ya. Kirain gak bakal mikir, ternyata masih mikir juga tuh nyebutin 10. Iya bener. Oke, Lanjut. selanjutnya berarti dari Ko HDW, sebutin 3 hal yang challenge Ko HDW. Dapat telepon dari Pak Arman, dapat telepon dari Pak WG, dapat telepon dari Gretel. Semuanya. Keluarin kartu ya di sini ya. Aduh. Oke. Lanjut Kak Adel, 3, 2, 1. Ada pekerjaan baru, ada perubahan besar. Nggak tahu lagi yang lain. Agak serius tapi ini, aduh nggak bisa mikir yang lucu-lucu ini. Oke, lanjutnya berarti dari Kak Adel. Sebutin 3 kata yang sering Kak Adel pakai di MS Team. Oh alah, oke, noted. Mau 10 kok. 10 bisa, coba deh. Bener ya, Ko? Nah, Sebutin 10 kata yang sering Ko HDW pakai di MS Team. hai cuy, oi, woi. Jadi nggak mau kemana, gimana? What do you think? Mantap, ayam Belum sih 10 tapi susah. 8 mantep sih udah. Oke, lanjut. Dari tadi berarti Ko HDW. Kok HDW dulu Lupa dong. gua. Kok HDW dulu. HDW Saking dulu. serunya. Sebutin 3 kerjaan yang Ko HDW suka kerjain. Gak ada yang suka parah. Yang gue suka kerjain. Ada. bukan di auto ya. Enggak, gue mau jawab troubleshooting tapi itu udah miliknya Pak Agus Setiawan sama Pak Anto. Gimana dong? Nanti mencuri. Iya, trademarknya dia gitu loh. Dia tuh suka aduh. troubleshooting. Jadi makanya saya nggak berani nyebut itu. Maaf ya. Gitu doang. Sebenarnya ada tapi nggak bisa keluar. Iya, nggak bisa keluar. Tertahan gitu di Itu sini. pikirnya itu dan takut oh nih copyrightnya Agus Setiawan gitu. Oke. Oke, Kak Adel, sebutin 3 kerjaan yang Kak Adel suka kerjain. Organizing, creating something, sama Ya udah habis. kok aku udah bisanya cuma Iya. dua doang sih, kurang Kasih kreatif. waktu buat berpikir. Gak bisa mikir udah. Oke, Dari aku dulu sekarang dari berarti. Kak Adel. Sebutin 3 kebiasaan sebelum Kak Adel tidur. Main HP, scroll Shopee, Gampang ini. apa lagi tuh? 3 aja, Berapa? 3 Tiga aja. cukup susah soalnya. 5 enggak? Awas sih jangan yang aneh-aneh ya kok Hendri ya ini. Aman. Sebutin 3 kebiasaan kalau yang sebelum tidur. Udah siap-siap mau ketawa aduh. Lihat WhatsApp dari bos, lihat agenda Outlook buat kalender besok, terus sama scroll TikTok Wah. buat update knowledge. Tapi Ada yang gila. sikat gigi berarti ya? Oh iya. Oh iya bener juga. Waduh ketahuan nih. Ada yang sikat gigi. Tapi Bener. gila jadi kok HDW 2 dari 3 lihatnya ke kerjaan, bener-bener kerjaannya non-stop ini berarti. Oh ini pencitraan berarti. Waduh, berhasil. Nanti saya bagi, tenang. Sesuai Siap. brand. Sesuai brand. Oke. Apa sih?
lanjut berarti dari kau KDW ya. Yes. Sebutin 3 minuman kesukaan kau KDW. Apa? Green tea, latte, sama air putih. Green tea latte ya kau? Iya. Green tea latte. Bener. Oke, Kak Adel siap? Aku mikir sampai melongot tadi, maaf ya. Sebutin 3 minuman kesukaan Kak Adel. Aku nggak suka yang macam-macam, jadi aku senang air putih dan air putih. Sehat banget gak sih? Gila. Jangan minum kopi banyak-banyak. Siapa tahu dapat itunya. Siap, ini buat aku semua ya, gara-gara aku bilang air putih. Nah ini dapat punya aku semua ini. Sponsor itu kayaknya. Oh gitu. Ada brandnya tuh. Oke, lanjut berarti ke Kak Adel. Sebutin 3 tim di Alto yang sering kerjasama sama Kak Adel. PMO, network, server. Mantap. Sebenarnya aku bisa nyebutin semua subdivisi di IT sih, soalnya beneran kerjanya sama semua subdivisi, jadi itu kayak ya udah 3 yang muncul di otak aja gitu. Mau berapa kok? Di challenge lagi nih. 9. Oh enggak. Ini harus sebutin semua subdivisi di Alto gitu. Iya, karena ya tadi yang dia bilang kan, kita kan sebenarnya berinteraksi dengan semua. Nggak ada yang enggak kan ya kayaknya. Iya nggak ada sih. Iya. Beneran saling berkesinambungan lah satu sama lain. Mau ditanyain nggak? Apa? Mau ditanyain nggak tadi? Terserah. Mau nanya, saya ngomong nih. Oke ya. Oke, tanya. Sebutin 3 tim Alto yang suka kerjasama sama Kak Adel. HR, finance, security. Wah. Bisa lebih tuh sebenarnya. Hai Pak Manik. HCM nggak disebut tadi ya? Oh iya benar. Waduh, HCM, legal. parah nih. Hai Mbak Dian. Kirim salam dulu nih kayaknya. Aduh, oh iya legal tuh Mbak Dian sering bantu aku juga. Hai Mbak Dian. Wah Mbak Dian, banyak traktiran makan nih kayaknya nih. Mantap lah. Oke, lanjut. Ini berarti di Kak Adel ya. Sebutin 3 acara di Alto yang Kak Adel suka. Pijet, karaoke, sama biasa minggu ini nih mau pijet nih. Kok HDW ikut nggak? Makanya gue bingung, kok lu bisa udah suka duluan, kan ini belum terjadi. Soalnya gitu. udah berekspektasinya udah tinggi gitu kan, mau dipijet-pijet di kantor kayaknya lumayan juga tuh gitu. Relax. Iya, relax kan. Oke, dari Kak Adel sebutin 3 acara yang di Alto yang Kak Adel suka. Apa ya yang Parah. semua kita suka. Waduh, depan anak HCM loh Depan gitu. anak HCM, betul. Perlakuan aneh. Semuanya suka. Apalagi kalau yang tebak gambar yang Maulana yang siapin itu. Bener tuh yang bikin asli lu emosi. ngeselin. Iya, ini kredit tuh Lana ya yang sudah membuat game yang sangat menyebalkan, bikin emosi gitu. Good. Masih ada nggak nih? Masih ada nih, terakhir. Oke. Ini Kak Adel berarti. Saya pikir sampai sore, enggak ya? Kayak gini aja sampai maghrib gitu kan? Lumayan. Iya, Langsung lumayan pulang saya nanti. nggak kerja. Tetap aja dipanggil ntar. Yuk terakhir. Kak Adel berarti ya. Oke. Sebutin 3 wish Kak Adel. Semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik terus ke depannya. Semoga cepat kaya, semoga bisa beli rumah. Mantap. Amin. Amin ya. Nih, cara pencitraan yang benar. Oke. Kasih Tanya. contoh. 3 wish Kak Adel. Semoga Alto itu Ini baru Alto itu kan. semoga Alto itu bisa berkembang lebih baik. Amin. Memenuhi target gitu. Waduh. Overachieve sampai 3000%. Wow, kok bisa nggak kepikiran tadi yang kayak Yes, Alto? betul. Aduh, ini kan acaranya Alto. Halo Pak Arman. Waduh, maaf ya Ko Willy sudah mengecewakanmu. I will do better next time ya. Oke, thank you. Oke, tadi thank you banget nih dari tim HCM sudah memberikan game jadi kita lebih relax lagi. Iya nggak apa? Enggak mah saya mah dari awal juga relax. Oh gitu, berarti Kamu mungkin aja yang ini. iya gara-gara saya agak nervous kan, jadi udah lumayan relax lah gitu. Thank you. Nah lanjut lagi nih ngobrolin. Masih ada Masih, baru setengah jalan, semangat dikit lagi kan nggak apa-apa biar nggak 15 kerja. menit ya biar ada AdSense. Oh gitu, siap. 15 menit nih. Kita kan tadi barusan bahas tentang value tapi di kehidupan secara general, bukan cuma di Alto doang. Jadi value-nya Alto tapi dibawa ke kehidupan Kohen di rumah atau di luar kantor lah gitu. Terus aku penasaran nih, apakah value yang Ko HDW pegang di Alto itu juga sudah Ko Henry pegang di kehidupan sehari-hari gitu? Iya, pada dasarnya jadi itu kan ya, maksudnya cetakannya Alto kan begitu ya. Dan kebanyakan maksudnya kita Senin sampai Jumat gitu kan di Alto, dan kita melakukan itu ya, cakep gitu kan ya, value-nya kita otomatis ya
jadi ke bawah gitu kan orang kan kadang tergantung lu bergaul dengan siapa gitu kan. Kalau lu bergaul dengan orang pintar lu jadi pintar gitu ya. Ini bener loh. Kalau bergaul sama orang alto jadinya apa? Jadinya value cakepnya nancep. Wah gila, tanpa diingatkan udah otomatis. Betul. Semuanya teraplikasi gitu lah secara merata ya Ko Hendri ya. Jadi ini nih, balik nih ke pertanyaannya. Oke. Kita kan dari tadi bahasnya satu value yang sama, yaitu being responsible, act responsibly gitu. Kalau dari Ko HDW di luar auto ada nggak sih value lain di cakep itu yang Ko HDW tuh paling sering mengimplementasikan di kehidupan? Ada banget. Apa tuh? Jadi gue itu sebenarnya sangat tertarik dengan yang know your people. Gitu. Know our people. Know our people. Benar. Kalau dikoreksi dikit ya. Intinya kan itu. Intinya kan lu kenal nih orang finance siapa, orang HR siapa. Tapi kamu kenal dia ya? Siapa? Intern. Iya, di intern ini. Ya itu sih sangat apa ya? Gue ngerasa kayak ya bener juga sih. Lu mau kerja, lu mau kerja yang kayak gimana gitu. Lu kan harus tahu juga dengan sekeliling lu, surrounding lu gitu ya. Lu punya masalah HR, lu ngobrol ke orang HR gitu kan. Kalau lu nggak kenal gimana? Siapa yang lu mau type? Iya, gitu. Bingung ya? Bingung gitu. Ya makanya itu sih menurut saya yang know our people itu sangat itu mau dimanapun lah, mau di keluarga juga ya, masa lu nggak tahu anak lu, ya kan nggak tahu keluarga lu masa nggak kenal temen lu gitu kan. Nah value-nya kayaknya sih nggak berhenti cuman tahu nama, tahu apa namanya, tahu posisinya gitu ya, tapi kan lebih lanjut lagi tuh harusnya ada kayak oh gue tahu nih Adele tuh sukanya tadi organizing gitu kan, baru tahu sih sebenarnya gitu kan. Nice Terus info. Terobsesi sama bosnya, saya dipanggil dengan nama bosnya gitu kan, jadi yang itu gitu loh. Dan saya tahu dia intern, dia suka bikin game dengan 3 jawaban tercepat 5 detik kan. Jadi saya tahu gitu, saya tahu Irene, saya tahu Olin, saya tahu Indi, saya tahu ya itu loh, maksud saya sih penting gitu ya. Penting dimanapun sih sebenarnya. Iya, tahu orang-orang di sekitar kita. Betul. Tapi ini tambahan sedikit sih dari saya, Ko Henry. Menurut saya nggak cukup kenal doang, tapi juga harus bisa memaintain relationship itu gimana biar last long gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang cuma kenal bentar lalu udah lupa gitu. Jadi nggak cuma kenal tapi juga harus bisa maintain relationship itu biar bisa selamanya gitu. Ya, lama gitu, last long. Oke. Tapi setuju sih, menurutku juga itu juga yang apa ya, memang penting banget nih di kehidupan kita sehari-hari gitu. Terus aku penasaran deh, boleh kasih tahu nggak sih Ko, menurut Ko Hendri nih, emang cakep itu gimana biar bisa teraplikasi di kehidupan kita? Udah bisa dimengerti belum? Cakep. Kalau menurut kamu gimana? Nah itu tadi tips and trick ya kan? Nih aku bisa ngejelasin nih. Menurut aku sih caranya biar cakep itu tuh bisa aplikasi di kehidupan kita itu kita harus punya pemikiran atau prinsip bahwa kita tuh mau jadi lebih baik terus kok. Jadi kalau kita udah berpegang ke prinsip itu, value-value bagus tuh bakal berdatangan ke kita. Kita bisa ambil value tersebut gitu buat jadi diri kita biar lebih bagus lagi ke depannya. Saya setuju loh sama jawaban kamu. Elaborate please. Oh iya benar saya setuju gitu kan. Jadi intinya adalah kita mau menerima dulu kan, kalau kita mau berubah ke arah yang lebih baik gitu kan. Dan sebenarnya kan value itu kan bukan cuma cakep gitu kan. Di luar sana ada banyak gitu kan. Cuman di auto sukanya cakep-cakep, makanya dia ngambilin cakep gitu kan. Nah iya benar sih, nggak terlepas dari cakep saja gitu ya. Memang di auto kan memang trademarknya cakep gitu kan. Di tempat yang lain juga ya kita terapin aja lah sama. Tapi setuju sih, maksudnya awalnya adalah kita nyadarin dulu bahwa ini adalah yang membuat kita lebih baik. Iya, niat dulu gitu. Prinsipnya dipegang dulu. Kalau prinsipnya udah bagus, kedepannya bisa tinggal jalan. Semakin lama semakin tua, nggak ada yang semakin lama semakin muda. Jadi segeralah bertobat. Bukan ya, salah ya. Kok jadi religi salah ya? Jadi Ini lebih baik. Podcast religi auto. Jadi lebih baik maksudnya. Tapi tidak ada yang salah juga, segeralah bertobat teman-teman ya. Makin tua nanti gitu. Campuran nih podcastnya, ada religinya, ada humornya gitu ya. Mantep banget. Abis ini nyanyi dong kamu. Aduh, agak jelek suara saya, malu ini. Tapi nama kamu Adele loh. Adele. Bukan Adele loh, Adele gitu. Ya nanti latihan dulu lah bisa gitu. Oke, ini udah memasuki pertanyaan terakhir. Akhirnya.
udah nggak sabar mau balik bekerja nih kayaknya Ko Hendry. Betul. Enggak sih. Betul gitu ya. Ini pertanyaan terakhir nih dari obrolan kita tadi panjang lebar itu bisa disebutin nggak apa ya poin plus apa yang bisa Ko Hendry ambil ketika Ko Hendry itu menerapkan cakep itu satu aja deh poin plus yang terbesar yang Ko Hendry itu rasakan di hidup Ko Hendry ketika mengaplikasikan value cakep di hidupnya Ko Hendry itu gimana? Ya, bukan cuma satu sih sebenarnya. Jadi boleh deh lebih juga boleh. Yang paling gampang nih ya, tidur lebih pulas, bener nggak? Tidur lebih pulas, nggak ada, lebih tenang gitu, nggak ada pikiran, nggak ada bangun malam-malam. Ada sih kalau si Agustiawan kamu nelpon saya bangun. Terus tidur lebih pulas gitu kan, besok pagi kita semangat untuk menyambut hari esok gitu kan, bener ya, inspiratif karena sekali iya ini. Ketemu teman-teman yang cakep gitu ya, cakep, nah ya banyak yang positif sih. Apalagi ya, apalagi contohnya saya tanya kamu sekarang. Aduh, kalau dari aku sih saya lebih ke tenang itu sih. Kalau kita kan? udah punya value bagus kan, kita kedepannya kalau merencanakan sesuatu tuh udah pasti jadi baik gitu kan. Iya. Tergantung value yang kita pegang itu. Tapi memang dahsyat sih cakep ini. Maksudnya gimana dengan tekanan pekerjaan yang begitu banyak, kita tetap merasa tenang. Masuk ke Alto. Ini jualan banget ya. Daftar Alto sekarang ya. Tapi bener sih berasa. Maksudnya ya besok kita percaya bahwa everything gonna be okay gitu kan. Eventually kita bakalan okay gitu, dan tidur juga nggak ada ini ya, nggak ada beban gitu loh. Sleep like a baby, tapi nggak boleh sleep like a baby juga sih, takutnya kan jaga sistem ya. Iya ya, paling pasti gitu. Harus Mesti gitu. Mungkin yang di tempat lain iya kali ya, di IT mungkin sedikit nggak kayak baby. Tapi masih bisa dinikmati lah ya. Masih bisa dinikmati banget gitu. Iya, setuju sih. Memang kalau udah di Alto tuh enak gitu, walaupun strict tapi tetap bisa, nggak tahu kenapa bisa enjoy aja gitu. Di luar kantor juga bisa enjoy. Gitu ya, coba gimana maksudnya, tips and triknya? Ya triknya ya, tips and triknya kalau keluar kantor udah lupakan semuanya gitu. Kalau aku sih masih bisa ya, nggak tahu di Ko Hendry masih bisa apa nggak kayak gitu. Gak bisa bro. Aduh, jangan jadi manajer kalau gitu. Enggak lah. Sabtu Minggu adalah waktunya keluarga kok tetap. Iya, tetap harus diluangkan ya waktu buat orang-orang tercinta. Betul. Oke deh, jadi itu semua pertanyaan sudah saya sampaikan nih ke Ko Hendry. Thank you banget waktunya. Terus ini kita jadi lebih mengenal satu sama lainnya nggak sih? Betul. Bilang iya dong. Iya. Yes, betul banget. Gitu. Dan semoga ini Ko Hendry cerita banyak tadi bisa menginspirasi teman-teman Alto nih buat bisa lebih bertanggung jawab, responsibly di kehidupan sehari-harinya saat bekerja di kantor maupun di rumah gitu ya. Oke, kayaknya cukup segitu doang sih. Ada kata-kata terakhir nggak? Enggak, kamu udah bagus kok ini jelas. Thank you. Mantap. Iya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih tim HCM karena sudah mempercayakan saya menjadi host di hari ini ya. Jadi host dadakan ini. Dibayar? Ini nih, abis ini kita harus di belakang sana kita pojokin mereka ya. Jangan kasih tau yang lain. Iya, siap. Kita itu aja, kita langsung ke Airin habis ini ya, bisa. Hari ini tanggal 25. Wah, iya benar juga. sampai lupa, gila ini saking sibuknya ya, lupa. Itu namanya gaji, Neng. Dari HCM. Dari HCM yang ngirim. Bener. Boleh lah. Makanya agak semangat gitu hari ini karena waduh udah ada yang masuk gitu ya. Oke. Gitu. Ya udah pokoknya itu aja. Terima kasih sudah berpartisipasi Thank you HDW. teman-teman semua. Ya, terima kasih tim HCM atas kesempatannya. Saya Adelia ya, Saya Hendry, undur diri. Bye bye.